Selamat datang kembali di The Deep Dive. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami sebuah konsep yang sering sekali kita dengar. Sering sekali. Tapi mungkin jarang kita bedah sampai ke akarnya. Konsep ulama atau orang yang berilmu. Betul. Nah, yang membuat sesi ini spesial adalah sumber kita. Anda pendengar kami telah menyediakan Al-Quran sebagai satu-satunya teks rujukan. Murni dari sana. Jadi, misi kita jelas sekali, kita akan coba susun sebuah potret utuh. Siapakah sebenarnya yang disebut ulama itu menurut definisi dari sumber aslinya? Apa karakteristik mereka? Bukan menurut pandangan umum ya, bukan soal gelar, Bukan. tapi murni berdasarkan apa yang tertulis dalam ayat-ayatnya. Dan ini pendekatan yang krusial sekali menurut saya. Artinya, untuk sementara ini kita akan kesampingkan dulu. Oke, Semua citra kultural atau modern yang melekat pada kata ulama itu kita simpan dulu. Fokus kita 100% ke teks. jadi seperti restorasi lukisan ya? Nah, persis. Kita bersihkan lapisan-lapisan cat tambahan dari berbagai zaman gitu kan, untuk melihat goresan asli dari sang pelukisnya. Kita ingin lihat esensi dari ilmu dan orang berilmu dari perspektif wahyu itu sendiri. Oke, mari kita mulai restorasi ini. Kalau kita mau melukis potret ini, goresan pertamanya harus dari mana? Ada tidak satu ayat yang bisa kita anggap sebagai fondasi, yang mendefinisikan karakter paling inti dari seorang yang berilmu? Ada. Dan ayat ini langsung menuju ke jantung persoalan. Al-Quran itu tidak memulai dengan mendefinisikan ilmu dari aspek luarnya, Maksudnya? seperti seberapa banyak buku yang dibaca atau seberapa panjang gelarnya, bukan itu. Ayat ini mendefinisikan orang berilmu dari apa yang terjadi di dalam batinnya. Oh, dari dalam. Betul. Sebagai buah dari pengetahuannya. Ayat kuncinya ada di surah Fatir ayat 28. Bunyinya seperti ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terjemahannya kira-kira, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang-orang yang berilmu. Menarik. Kata takut di sini jujur terasa sedikit mengganjal ya. Dalam pemahaman umum kan ilmu itu harusnya menghilangkan rasa takut, bukan malah menciptakannya. Apa ini berarti semakin pintar seseorang, dia akan semakin penakut gitu? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan disitulah letak kuncinya. Bahasa Arab itu kan sangat kaya nuansa ya. Kata yang digunakan di sini bukan khauf. Oke, khauf. Khauf itu takut biasa, takut gelap, takut gagal ujian, semacam itu. Kata yang dipakai di sini adalah khasyah. Khasyah, apa bedanya? Nah, khasyah itu adalah rasa takut yang lahir dari pengetahuan akan keagungan sesuatu. Jadi ini campuran rasa gentar, takjub, hormat, Wow. iya, dan kesadaran betapa kecilnya diri kita di hadapan sesuatu yang maha besar. Ini bukan takut yang melumpuhkan, justru takut yang melahirkan ketundukan dan kekaguman. Oke. Jadi ini seperti seorang pendaki gunung yang berdiri di puncak Everest. Ya, betul. Dia tidak takut dalam artian panik, tapi dia merasakan khosyah itu. Rasa gentar dan takjub melihat luasnya ciptaan, dan sadar betapa kecil dirinya. Analogi yang sempurna. Dan ayat ini sebenarnya sedang membangun sebuah rantai logika kan? Pengetahuan yang benar akan keagungan ciptaan, entah itu soal kompleksitas sel, presisi orbit planet, Apapun itu ya. apapun itu, pasti akan berujung pada pengetahuan akan keagungan sang pencipta. Dari situlah khosyah ini lahir. Jadi kalau ada ilmu tapi tidak menghasilkan khosyah, Berarti ada yang salah. dalam perspektif Al-Quran, bisa jadi itu belum menjadi ilmu yang sejati. Mungkin ya baru sebatas tumpukan informasi saja. Tapi kalau kita lihat realitas sekarang, bukankah yang sering terjadi justru sebaliknya? Semakin tinggi ilmu atau gelar seseorang, kadang arogansinya semakin besar. Ya. Mereka merasa paling tahu, paling benar. Bagaimana Al-Quran mendamaikan idealisme khosyah ini dengan realitas sifat manusia yang cenderung sombong dengan pengetahuannya? Justru disitulah ayat ini menjadi sebuah filter, sebuah standar yang sangat tajam. Al-Quran seolah-olah mengatakan, jika ilmumu malah membuatmu sombong atau takabur, Oke. maka ada yang salah dengan caramu berilmu, atau bahkan niatmu. Kamu mungkin sudah berhasil mengumpulkan banyak data, tapi kamu gagal menangkap esensinya. Jadi ilmunya tidak meresap ke hati. Perjalanan yang seharusnya membuat ego kita semakin kecil, bukan semakin besar. Seorang ahli biologi yang tulus, semakin dalam dia mempelajari DNA, dia akan semakin terpesona. Bukan merasa saya hebat. Tapi betapa hebat dia yang merancang ini.
Persis. Jadi ayat ini bukan hanya deskripsi, tapi juga sebuah kritik bagi pengetahuan yang melahirkan kesombongan. Berarti ini pembeda fundamental ya, antara sekedar menjadi orang pintar dengan menjadi orang berilmu, atau ulama dalam terminologi Quran. Betul sekali. Yang satu, fokusnya akumulasi informasi untuk ego, yang satunya lagi, transformasi diri melalui pengetahuan yang melahirkan kerendahan hati. Tepat, itulah goresan pertama dan paling fundamental dari potret yang sedang kita susun. Baik, jadi kualitas batiniah yang paling inti adalah khosyah. Sekarang, apakah perubahan batiniah ini hanya berhenti di dalam diri orang itu? Atau Al-Quran juga menjelaskan bahwa kualitas ini kemudian memberinya sebuah peran atau fungsi spesifik di dunia luar? Pertanyaan yang sangat logis, dan jawabannya, iya. Al-Quran memberikan mereka peran yang sangat terhormat. Kualitas batin itu termanifestasi dalam sebuah fungsi eksternal yang luar biasa. Di mana kita bisa menemukannya? Kita bisa temukan di surah Ali Imran, ayat 18, ayatnya berbunyi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Terjemahannya, Allah menyatakan atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang berilmu, ulul ilm, yang menegakkan keadilan. Wow, penyebutan orang-orang berilmu dalam satu tarikan napas dengan Allah dan para malaikat. Iya, kan? Ini kedudukan yang sangat tinggi. Tapi saya tertarik dengan frasa menegakkan keadilan atau qa'iman bil qist. Apa artinya ini dalam prakteknya? Apa mereka harus jadi hakim atau pengacara? Itu bisa jadi salah satu manifestasinya, tapi maknanya jauh lebih luas. Qist di sini sering dimaknai sebagai keadilan yang proporsional dan objektif. Oke. Dalam konteks orang berilmu, menegakkan keadilan itu berarti beberapa hal. Pertama, keadilan intelektual. Ilmunya membuat dia jujur dan objektif. Tidak memutarbalikkan fakta. Betul, tidak akan memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi. Kedua, kesaksiannya itu berlandaskan bukti, bukan sekedar ikut-ikutan. Seperti ilmuwan ya. Tepat, keyakinannya itu hasil observasi dan penalaran yang mendalam. Dan ketiga, ini menyiratkan integritas. Ada keselarasan antara apa yang dia tahu, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan. Tapi bukankah ini menempatkan sebuah beban yang berat sekali di pundak mereka? Disejajarkan dengan malaikat dalam memberi kesaksian, itu kan berarti standarnya harusnya nyaris tanpa celah. Bagaimana manusia biasa yang penuh kekurangan bisa mencapai level kesaksian setinggi itu? Nah, disinilah kita perlu membedakan antara kesaksian itu sendiri dengan pribadi orangnya. Oke. Yang diangkat oleh ayat ini adalah kualitas kesaksian yang lahir dari ilmu yang mendalam. Keyakinan mereka bukan lagi keyakinan warisan yang rapuh, tapi sebuah kesimpulan kokoh yang didapat melalui ilmu. Jadi bukan tentang orangnya yang sempurna. Bukan. Tentu sebagai manusia mereka tidak maksum, tidak bebas dari kesalahan. Namun, bobot kesaksian mereka tentang kebenaran fundamental, dalam hal ini keesaan Tuhan, dianggap setara malaikat karena landasannya yang begitu kuat. Mereka telah menyaksikan kebenaran itu dengan mata ilmu, bukan sekedar mendengar katanya. Oke, jadi ini bukan tentang kesempurnaan personal, tapi tentang bobot argumentasi dan keyakinan yang lahir dari pengetahuan yang solid. Mereka jadi semacam pilar penjaga kebenaran di muka bumi. Anda menangkapnya dengan sangat baik. Mereka adalah saksi hidup atas realitas paling agung. Oke, kita sudah punya dua elemen penting dari potret ini. Karakter internalnya khosyah, peran eksternalnya jadi saksi kebenaran. Ini peran yang berat dan mulia. Wajar kalau kita bertanya, apakah ada semacam imbalan atau konsekuensi positif yang dijanjikan Al-Quran? Al-Quran sangat eksplisit soal ini. Ada sebuah janji langsung, sebuah ganjaran yang jelas, yang tertuang dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Potongan ayat yang relevan berbunyi, Yarfa'illahul adzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Terjemahannya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Mengangkat. Beberapa derajat. Kata beberapa atau darajat dalam bentuk jama'. Ini menarik perhatian saya. Ini menyiratkan bukan cuma satu tingkatannya, tapi kenaikan yang berlapis-lapis. Apakah ini cuma bicara soal status di akhirat, atau bisa kita lihat manifestasinya di dunia sehari-hari? Pertanyaan yang sangat penting. Para mufasir menjelaskan bahwa derajat ini mencakup dunia dan akhirat.
Keduanya ya? Keduanya. Di dunia, pengangkatan derajat itu bisa kita lihat manifestasinya, misalnya seseorang yang ilmunya dalam dan bermanfaat, dia akan dihormati masyarakat secara alami, bukan karena dia minta. Pandangannya lebih didengar. Betul, nasihatnya lebih dicari. Ilmunya memberinya wibawa, kebijaksanaan. Secara batiniah, derajatnya juga terangkat. Punya pemahaman yang lebih jernih tentang hidup, tidak mudah panik, dan tentu saja puncaknya adalah janji kedudukan mulia di akhirat. Jadi ini janji yang komprehensif. Namun, konsep diangkat derajatnya ini, tidakkah ia beresiko disalahpahami? Bisa saja ini dipakai untuk menciptakan semacam kasta intelektual atau kelas klerikal yang merasa lebih superior. Nah, ini dia. Yang justru bertentangan dengan semangat kerendahan hati atau khasyah yang kita bahas di awal tadi. Ini adalah potensi risiko yang harus diwaspadai. Dan disinilah keindahan keterkaitan antar ayat Al-Quran. Janji pengangkatan derajat ini tidak bisa dipisahkan dari syarat pertamanya. Khasyah. Betul, khosyah. Derajat itu adalah buah dari ilmu yang melahirkan ketundukan. Jadi kalau seseorang menggunakan ilmunya untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, secara otomatis dia telah menggugurkan syarat pertama. Jadi langsung gugur ya? Langsung gugur. Dia mungkin punya informasi, tapi dia tidak punya ilmu yang dimaksud Al-Quran. Pengangkatan derajat ini kan anugerah dari Tuhan, bukan status yang bisa diklaim atau dipamerkan. Kalau seseorang sombong karenanya, dia justru sedang menunjukkan bahwa derajatnya belum benar-benar terangkat di mata Tuhan. Jadi ini semacam check and balance internal ya? Derajat itu hanya akan datang jika ada kerendahan hati. Tepat. Dan jika kesombongan muncul, maka hakikat derajat itu pun hilang. Ini saling mengunci satu sama lain. Persis. Ketiga konsep ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik. Semua poin yang kita diskusikan, rasa takjub, peran sebagai saksi, janji pengangkatan derajat, semuanya seperti mengerucut pada satu kesimpulan besar. Bahwa dalam pandangan Al-Quran, ada perbedaan yang sangat fundamental antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. Kesimpulan Anda tepat sekali. Dan Al-Quran sendiri menegaskan kesimpulan itu dalam sebuah ayat yang sangat kuat. Bentuknya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Betul. Dilontarkan bukan untuk dijawab, tapi untuk membuat kita berpikir secara mendalam. Ayat ini ada di surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walilladzina la ya'lamun. Terjemahannya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu saja tidak sama. Tapi, apa implikasi praktisnya? Apa ini berarti kita harus memandang rendah mereka yang, katakanlah, tingkat pendidikannya lebih rendah? Bukankah itu akan kembali ke masalah arogansi tadi? Justru sebaliknya. Tujuan ayat ini bukan untuk menciptakan superioritas, melainkan untuk menegaskan betapa berharganya nilai ilmu itu sendiri. Ini sebuah motivasi universal. Mendorong untuk belajar ya? Betul sekali. Al-Quran seolah berkata kepada kita semua, lihat, ada perbedaan kualitas yang nyata antara kondisi tahu dan tidak tahu. Maka, berusahalah sekuat tenaga untuk keluar dari ketidaktahuan menuju cahaya pengetahuan. Ini dorongan untuk budaya belajar seumur hidup. Oke. Selain itu, ayat ini juga meletakkan tanggung jawab yang lebih besar di pundak orang yang tahu. Kalau Anda tahu, Anda punya kewajiban untuk mengajar, membimbing, dan mencerahkan, bukan untuk merendahkan. Jadi, perbedaan itu bukan untuk jadi pemisah, tapi jembatan. Tepat sekali. Jembatan di mana yang tahu membantu yang belum tahu. Jadi, ketidaksamaan ini bukan soal status sosial, tapi soal potensi dan tanggung jawab. Ilmu dipandang sebagai pembeda kualitas manusia yang paling hakiki ya, melampaui kekayaan, keturunan, atau jabatan. Benar. Dalam hierarki nilai Al-Quran, parameter utama yang membedakan kualitas seseorang di hadapan Tuhan setelah keimanan adalah ilmunya. Ilmu yang, sekali lagi, terintegrasi dengan khosyah, integritas, dan tanggung jawab. Ini benar-benar sebuah potret yang utuh dan sangat dalam. Mari kita coba rangkum sebentar. Dari penelusuran kita ke dalam sumber yang Anda sediakan, potret seorang ulama menurut Al-Quran ternyata adalah sebuah gambaran transformasi diri. Iya, transformasi. Pertama, dan ini fondasinya, ilmunya melahirkan khosyah, rasa takjub yang membuatnya tunduk dan rendah hati. Kedua,
Kualitas itu memberinya peran sebagai saksi kebenaran yang berintegritas. Disejajarkan dengan malaikat. Ketiga, sebagai konsekuensinya, Tuhan menjanjikan pengangkatan derajat yang berlapis-lapis. Dan terakhir, semua ini menggarisbawahi bahwa ilmu adalah pembeda kualitas fundamental bagi manusia. Rangkuman yang sangat akurat. Dan menangkap keterkaitan antara elemen itu, ini bukan sekadar daftar ciri-ciri kan? Tapi sebuah siklus transformasi yang berkelanjutan. Ini benar-benar menjauhkan kita dari citra bahwa ulama itu ditentukan oleh jubah, sorban, atau gelar akademis. Sangat jauh. Ini adalah tentang kualitas batin yang terpancar keluar. Betul sekali. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Silahkan. Jika potret ilmu sejati menurut Al-Quran adalah yang mampu mengubah hati, memberikan peran mulia, dan mengangkat derajat, maka pertanyaannya untuk kita semua di zaman modern ini adalah, di tengah lautan informasi, berita, dan konten yang kita konsumsi setiap detik, bagaimana kita bisa membedakan antara aktivitas sekedar mengumpulkan informasi dengan upaya tulus mencari ilmu yang transformatif itu? Pertanyaan yang sulit dijawab. Dan pada titik mana data yang masuk ke otak kita itu berhasil turun ke hati dan melahirkan hasyah? Bukan hanya memuaskan ego atau rasa ingin tahu sesaat. Itu tantangan kita bersama, saya rasa.